Informasi lainnya pemirsa, Japan Mobility Show 2025 bukan cuma tentang mobil futuristik, tapi juga tentang cara baru manusia bergerak di masa depan. Dan kita simak liputan jurnalis otomotif Indonews Danang Arradian berikut ini. Target berikutnya untuk Soichiro Honda adalah saya mau ikut balapan. Nah, ini adalah wujud targetnya Soichiro Honda. Dia membuat model mobil balap yang diberi nama RA272. Jadi untuk diangkut juga susah, kalau misalnya mobil elektrifikasi, dan ini apa namanya semakin banyak orang memilih mobil elektrifikasi. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana Honda S800 yang bisa langsung dibeli dari case-nya. Buat penggemar Super Cup, ini adalah mbah buyutnya Super Cup nih. Ini adalah Honda Cup pertama ya. Dan yang keren apa? Ini menggunakan warna merah dan juga warna putih. Warna merah untuk mesinnya. Japan Mobility Show 2025 di Tokyo memang sudah selesai, tapi petualangan kita yang sebenarnya baru saja dimulai. Di luar hiruk pikuk pameran, Sindunus mendapat sebuah undangan super eksklusif dari Honda. Ya, Sindunus diajak langsung oleh Honda untuk mengunjungi kandang mereka, pusat R&D Honda di Motegi, Jepang. Saya akan mengajak Anda untuk tur ke dalam museum kebanggaannya Honda di Motegi, Jepang. Ada apa aja di sini? Mari ikutin saya. Honda Collection Hall berjarak sekitar 20 menit menggunakan bus dari sirkuit Motegi. Jadi biasanya orang nonton balap, kemudian mereka juga mampir ke sini untuk melihat langsung seperti apa sih perkembangan dan sejarah Honda. Mulai dari 1940-an, mereka bikin motor, mobil, sampai sekarang robot humanoid dan juga roket keluar angkasa. Nah, di tempat ini disampaikan juga bagaimana sejarah pendiri Honda, Soichiro Honda, untuk yang memiliki visi membuat sebuah pabrik, yang memiliki visi membuat sebuah perusahaan kendaraan terbesar di dunia. Di sini ditampilkan juga beberapa kata-kata inspirasional, misalnya kalau Anda mau melakukannya, berani untuk mencari jalan yang paling sulit, atau yang di sini apabila kita akan membuat mobil, kita tidak akan merilisnya sampai kita yakin ini adalah yang terbaik di dunia. Honda memiliki tagline The Power of Dreams. Di Japan Mobility Show 2025 kemarin saya melihat bagaimana mereka mengembangkan berbagai kendaraan, nggak cuma di darat tapi juga di laut hingga di udara. Ternyata visi itu sudah lama ada dan itu bisa kita lihat di sini, mimpi untuk membuat pesawat terbang seperti yang diimpikan oleh founder Soichiro Honda. Kemudian mereka mengembangkan berbagai macam kendaraan, mulai dari mobil atau juga kendaraan-kendaraan roda 2. Ada sepeda, ada motor. Ini bisa dilihat dari tahunnya 1947, 48, 53. Disinilah benar-benar bagaimana perjalanan
Honda sebagai sebuah brand itu terus bertransformasi, terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Honda Museum ini terdiri dari 3 lantai dan 170 lebih kendaraan, dan pada awal Maret 2025 ini mereka baru saja selesai direnovasi untuk lebih baik lagi dalam menggambarkan story atau cerita perjalanan Honda kepada para pengunjungnya. Mirsa, simak selengkapnya di program Autotech Minggu 23 November pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pameran otomotif tahunan atau GJAW akan digelar pada siang ini di ASBSD Tangerang Selatan. Pameran menghadirkan peluncuran mobil baru, promo akhir tahun, serta teknologi kendaraan listrik yang berlangsung hingga 30 November mendatang. Dan untuk mengetahui suasana menjelang pembukaan, kita akan menyimak laporan dari Henry Aprila langsung dari ASBSD. Baik, selamat siang Henry. Bagaimana situasi jelang pembukaan GJAW 2025 nanti? Ya, selamat siang Nata. Tentu ini sangat ditunggu-tunggu sekali ya sama sobat ataupun para pecinta otomotif nih. Salah satunya ini di event Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 ini sangat ditunggu-tunggu sekali Nata, terutama bagi para pecinta otomotif ini karena waktu yang tepat untuk membeli kendaraan baru, terutama bagi para pecinta otomotif. Dan tentunya pada acara ini digelar pada tanggal 21 sampai tanggal 30 November 2025. Nanti dibuka pada pukul 2 siang hari waktu Indonesia Barat. Kita coba tanya-tanya nih lebih jelas kira-kira gimana sih sebetulnya teknologi terbaru di Indonesia ya ini. Bersama dengan Cadan. Selamat siang Cadan. Selamat siang, halo. Kita boleh sedikit jalan-jalan kali ya. Ini Boleh. teknologi yang lagi berkembang nih, terutama di otomotif nih seperti apa sih? Sambil jalan-jalan kali ya. Oke, boleh yuk. Jadi sebenarnya GJAW ini adalah pameran otomotif yang digelar akhir tahun dan tujuannya itu emang untuk meningkatkan penjualan di akhir tahun gitu. Karena penjualan di Indonesia sendiri masih kurang ya tahun ini ya. Jadi harapannya pameran ini bisa mendorong penjualan di akhir tahun. Jadi makanya ada beberapa merek baru, ada merek Cina yang datang ke sini, yang benar-benar baru juga ada. Mereka membuat teknologi baru, mobil baru, dan varian baru untuk menyemarakan pasar lah, istilahnya seperti itu. Oke, berarti ini waktu yang tepat gak Cak untuk bisa beli kendaraan baru terutama nih bagi para pecinta otomotif nih? Ya, jadi di sini juga makin banyak teknologi-teknologi yang dikenalkan. Tadi di boothnya Toyota kita ngelihat mereka meluncurkan Veloz hybrid ya. Jadi arahannya memang kalau Toyota itu banyakkan pabrikan Jepang lebih banyak untuk ke hybrid, sementara di pabrikan China lebih fokus ke listrik gitu. Jadi konsumen dikasih banyak pilihan. Oke, mungkin kita sedikit berhenti dulu nih. Kita coba lihat kiri kanan kita nih ada beberapa kendaraan listrik. Mungkin kita sambil jalan lihat kendaraannya kali Cak seperti apa. Di mana nih Cak kira-kira? Kita maju dulu. Oh, maju lagi dikit. Oke, Karena boleh. di sini masih belum ada kendaraan-kendaraan listriknya. Tapi Sebetulnya kalau untuk kendaraan listrik sendiri itu ada keunggulan dan juga kekurangan. Kira-kira apa sih Cak kekurangan dan keunggulan? ya, kalau misalnya orang ingin membutuhkan mobil yang dipakai untuk harian, kendaraan listrik itu sangat oke. Karena dia pajaknya murah, kemudian juga irit, dan juga biayanya untuk bensin sekarang udah bisa dialokasikan ke tempat lain karena sangat-sangat kecil banget untuk biaya ngecasnya itu. Oke, kita gimana nih Cak? Kira-kira lihat Nah, di kendaraannya. sini salah satunya ini ada Wuling yang dia baru saja meluncurkan Darion. Darion itu artinya dari Indonesia. Wih, mantap Jadi nih. MPV dia ada 2 varian, ada yang untuk plug-in hybrid, ada juga yang untuk full elektrik. Jadi ini juga jadi pilihan yang sangat menarik sekali. Oke, kita lihat-lihat tuh Cak. Boleh? Boleh, gimana nih Cak? Nah, ini yang model plug-in hybridnya. Jadi modelnya MPV yang besar untuk konsumen keluarga. Jadi bisa kemarin dites dari Jakarta sampai Bali hanya sekali ngisi tangki saja. Oh, berarti hemat banget ya Cak? Hemat banget, luar biasa. Oke, berarti jadi rekomendasi kira-kira selain hanya kendaraan listrik juga tadi apa sih yang menjadi keunggulan lainnya gitu dari kendaraan-kendaraan lain seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya kendaraan listrik itu sangat praktis untuk harian dan di kota-kota besar. Karena tadi irit dan juga biayanya juga sangat rendah untuk konsumsi BBM-nya. Tapi kalau misalnya orang mencari mobil yang untuk perjalanan jarak jauh,
plug-in hybrid ataupun hybrid itu bisa jadi pilihan yang tepat karena tidak perlu ngecas. Jadi kita bisa, ini contohnya dari sekali ngisi bensin bisa sampai Bali, nggak perlu ngecas, nggak perlu ngisi bensin. Jadi kayak praktis banget. Model terbaru yang pilihannya juga sangat banyak gitu. Oke, Cak. Kita kira-kira ke yang lain mungkin ya sambil jalan. Tahu nih, ini kan juga sebetulnya edukasi tentang mobil listrik juga ini banyak yang belum mengerti ya. Ya. Karena banyak yang mikirnya kalau mobil listrik itu nanti pengisiannya susah seperti itu. Mungkin juga ada yang bilang harus ganti baterai. Itu gimana sih, Cak, solusinya? Ya, kalau untuk pengisiannya susah sebenarnya kalau mindset kita udah berubah kalau kita mau pakai mobil listrik. Jadi hari ini kita mau berangkat, kita udah tahu nih kita mau kemana aja, kemudian jaraknya berapa, nanti setelah selesai dipakai mobil sampai rumah langsung dicas. Oke. Gitu. Jadi SPKLU itu hanya untuk darurat saja. Kalau misalnya kita baterainya udah hari itu hektik banget, baterai mau habis baru kita cas. Tapi sebenarnya itu untuk darurat saja. Nah, untuk jaminan garansi baterai sendiri sudah diberikan oleh para ATP ini. Jadi sebenarnya cukup karena sampai 7 baterai dan segala macam itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Oke, kalau melihat dari modifikasi kemudian tren gaya berkendara yang sedang berkembang saat ini itu seperti apa sih melihatnya, Cak? Kalau modifikasi di kendaraan EV itu sebenarnya baru berkembang banget. Nah, yang paling menarik sebenarnya ada di bootnya Chery ya. Chery itu penggunanya ada yang namanya J6, dia SUV, EV, dan banyak penggunanya menggunakannya untuk camping, off-road, karena memang SUV listrik yang juga bisa dibuat off-road. Nah, kemarin ada modifikasi-modifikasi yang banget tampilannya dipasang kayak ini sesuatu hal yang baru ya, mobil listrik bisa dibuat off-road dan nyaman juga gitu. Oke, mungkin sesaat lagi kita mau lihat ya, Cak, ya, gimana sih bentuk kendaraan dari Chery sendiri ya. Ya. Seperti apa nanti kita coba lihat, kemudian juga ini kayaknya sangat menjadi sudut masyarakat sekali ya untuk bisa melihat bagaimana perkembangan terbaru di otomotif. Jadi mobil itu sebenarnya di masyarakat Indonesia kan sebagai simbol kemewahan, simbol status. Jadi makanya itu pameran-pameran otomotif seperti ini itu selalu ramai dikunjungi oleh konsumen. Dan konsumen Indonesia itu sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau teknologi, hal-hal yang produk-produk yang mewah, yang menunjukkan status seperti itu. Oke, mungkin kita udah sampai nih. Kira-kira yang di mana nih untuk teknologi terbaru nih, Cak? Yang baru saja diluncurkan itu adalah ini Chery J60 namanya. Nah, jadi dia versi upgrade daripada Chery J6 yang kemarin. Ini versi upgrade-nya J60. Kemudian ada juga merek baru dari China yang baru aja lepas. Kemudian ada Jaiku, itu juga mobil SUV. Jadi pilihannya banyak banget. Ataupun kendaraan bermotor ya, Cak. Ya. Nah, ini juga kalau untuk yang banyak di Indonesia nih, seperti apa? Ya, sekarang bisa ngelihat elektrifikasi itu sampai juga ke motor juga. Kalau misalnya di sini ada mobil motor, ini juga Tayran ya. Oke, kita coba bergeser, kita lihat motor dulu. Dengan gaya adventure yang sangat kental. Bracket yang bisa digunakan untuk taruh tas atau touring jarak jauh. Ini teknologi atau desain sangat menarik buat konsumen ya. Jadi kayak wah, elektrifikasi ini ternyata inovasinya banyak gitu sih. Oke, mungkin kita juga coba sedikit penasaran nih. Iya. Dari tadi cuma dijelasin tapi kayaknya nggak tahu nih kemewahannya seperti apa, Cak. Iya. Sorry, Cak. Maaf. Ya, ini jadi modelnya sangat adventure banget dan orang-orang sekarang sudah mulai tertarik juga dengan yang namanya motor listrik gitu. Karena teknologinya juga oke.
Bensin ada di 20 jutaan, kalau motor tentunya bersama kita jalan-jalan melihat otomotif, terutama nih di momen yang tepat sekali ya untuk beli kendaraan baru. Oke Cak, terima kasih untuk waktunya, selamat melanjutkan aktivitasnya Cak. Nah tentu Nata dan juga pemirsa, tadi kita sudah dikit jalan-jalan ya bersama dengan pegiat otomotif yang lebih ngerti tentang otomotif. Terutama memang untuk di event ini juga sangat banyak sekali, ada sekiranya 80 brand yang ikut hadir untuk memeriahkan event ini. Dan tentunya tidak hanya itu, di sini juga banyak hal-hal menarik yang bisa kita tunjukkan. Tidak hanya kendaraan-kendaraan roda 4 saja Nata, tapi juga dan tidak hanya itu Nata, tentu ada beberapa segmentasi seperti halnya ini bisa melakukan test drive, kemudian juga ini ada beberapa tempat spot-spot untuk anak-anak juga bisa melihat bagaimana keseruan event yang ada di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Karena kalau untuk di sini ini sangat ramai sekali. Kami berada di salah satu hall, yakni di hall 10. Jadi untuk teman-teman yang mau melihat kendaraan listrik, ini ada di hall 10 Nata, dari mulai beberapa brand-brand yang tersedia di sini. Ini sangat banyak sekali, tidak hanya kendaraan namun juga ada beberapa spare part yang bisa ditunjukkan dan juga bisa langsung dipilih. Ini waktu yang tepat sekali Nata untuk bisa melihat bagaimana keseruan yang dirasakan bagi para pecinta otomotif. Karena ini eventnya sangat ditunggu-tunggu sekali selama 1 tahun sekali, terutama ini di akhir tahun diselenggarakan. Dan harga tiketnya Nata, ini bisa langsung bergabung bersama teman-teman maupun bersama dengan komunitas, bisa melihat bagaimana modifikasi, kemudian juga sejumlah kendaraan listrik, bahkan perkembangan otomotif yang ada di Indonesia. Ini sangat merekomendasikan sekali Nata untuk bisa bergabung dan juga melihat bagaimana keseruan yang ada di event ini. Tentu kita pun sampai sejauh ini melihat bagaimana keseruan yang ada di sini. Dan coba kita sedikit bertanya kepada salah satu SPG mungkin ya, bagaimana sih experience selama mengikuti event ini. Halo Mbak, selamat siang, izin ganggu waktunya boleh sebentar? Dengan Mbak siapa? Merlin. Merlin, kalau boleh tahu nih, selama menjadi SPG di event ini seperti apa sih kesan pesannya? Jujur masih day one ya, jadi kita belum tahu ke depannya, tapi kita expect semoga sih ramai dan banyak pengunjung. Oke, ini tapi kalau untuk harapannya biasanya event-event apa saja yang biasa diikutin? Biasa Gias, IMS, lalu ini juga GJAW, ada juga IMOS. Oke, siap Pak. Terima kasih sebelumnya, selamat melanjutkan pekerjaannya kembali. Terima kasih Mbak. Nah tentu Nata dan juga pemirsa, tadi sedikit kita berbincangan kami dengan salah satu SPG yang juga menyebutkan memang untuk event ini menjadi event yang sangat momentum sekali untuk mereka bisa langsung berpartisipasi terutama dalam event otomotif yang biasanya diselenggarakan di Indonesia. Sementara Nata, kita juga menyaksikan dan juga menunggu bagaimana aktivitas dan juga pembukaan yang nantinya akan dibuka pada pukul 2 siang hari waktu Indonesia Barat, yang kemudian juga ini akan mempersembahkan sejumlah brand-brand yang ada di event Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 ini. Terima kasih rekan Henry Aprila bersama dengan juru kamera Rama Romadona melaporkan di ISBSD Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.